Shalom, selamat siang semuanya. Apa kabarnya Bapak Saudara? Baik? Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan dan bersukacita Bapak Saudara buat siang hari ini saya diberikan anugerah Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan saya bagikan bagi kita semuanya itu menjadi pelajaran bagi kita supaya hidup kita semakin hari semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Amin. Bapak Saudara, terima kasih untuk pengurus Holy Fasting di tempat ini yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik Bapak Saudara, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yang siap bisa berikan tepuk tangan. Puji Tuhan. Baik Bapak Saudara, gereja kita memberikan tema di bulan September adalah The New Hope. Saya percaya Bapak Ibu Gembala memberikan tema ini bukan begitu saja, tapi ada doa, ada pergumulan di dalamnya. Dan dengan tema ini Bapak Saudara, Tuhan ingin kita umat Tuhan, khususnya jemaat Happy Family Center, itu mendapatkan harapan-harapan yang baru di dalam Tuhan. Dunia ini bisa memberikan harapan, tetapi harapan itu bisa hilang Bapak Saudara. Tetapi harapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin Bapak Saudara. Bapak Saudara, ada banyak orang yang tidak bisa menerima hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Mereka mulai mengomel, mereka mulai memberontak, atau mungkin menyalahkan Tuhan atas apa yang dihadapi oleh mereka. Nah, dari hal ini berlanjut bahwa mereka cenderung mencari jalan keluar sendiri. Yang mereka tidak tahu kadang-kadang jalan itu menuju kepada kesia-siaan. Firman Tuhan berkata dalam Amsal pasal 14 ayat 12, ada jalan disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut Bapak Saudara. Ada banyak orang berpikir jalan yang mereka ambil itu baik, tetapi mereka tidak tahu sesungguhnya itu menuju kepada kesia-siaan. Alkitab berkata menuju kepada maut. Nah, Bapak Saudara, jadi ada hal yang bisa membuat orang bisa putus asa. Yang pertama adalah masa lalu mereka yang penuh dengan kekecewaan atau kegagalan. Orang yang mengalami kegagalan atau kekecewaan pada masa lalu itu bisa menyebabkan dia putus asa untuk menjalani hidup sekarang ini, bahkan untuk hidup yang ke depan. Karena dia selalu ingat akan kegagalan dan kekecewaan dia. Ada juga orang yang putus asa, hilang harapan karena mereka itu khawatir akan masa depan mereka, tidak tahu. Mereka khawatir, oh tidak tahu ini 2 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi saya tidak tahu apa yang terjadi. Putus asa Bapak Saudara, karena khawatir akan apapun yang terjadi dalam hidupnya di masa yang akan datang. Masa lalu, masa depan bisa membuat orang hilang harapan dan putus asa Bapak Saudara. Tetapi firman Tuhan berkata, Dia memberikan kepada kita harapan-harapan yang pasti. Bapak Saudara, saya berikan judul firman Tuhan. Maaf, ini ayatnya salah Bapak Saudara. Hidup penuh pengharapan. Kita buka dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Bapak Saudara tahu di mana Petrus ya? Surah Petrus ya? Itu di PB Bapak Saudara ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Yang sudah dapat katakan amin. Yang belum dapat katakan haleluya. Saya tunggu semuanya amin Bapak Saudara ya. Saya sengaja tidak menampilkan di LCD Bapak Saudara ayat Alkitab supaya kita membuka Alkitab kita gitu ya. Kalau kita buka Alkitab kita sendiri mungkin di handphone boleh, Alkitab cetakan juga boleh Bapak Saudara. Itu membuat kita lebih mengerti firman Tuhan, mudah menangkapnya. Kita buka di dalam 1 Petrus 1 ayat pasal 1 ayat 3 sampai 5. Pengharapan, iman dan kasih. Ayat 3 saya baca bagi kita semua. Bapak Saudara bisa perhatikan Alkitab. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak Ibu Saudara, konteks Petrus menulis surat ini adalah di mana pada waktu itu orang-orang Kristen yang ada di perantauan Bapak Saudara, bukan lagi di Israel tetapi di bangsa-bangsa atau negeri lain, itu mengalami penganiayaan, penderitaan oleh masyarakat atau bangsa kafir. Melihat keadaan itu, Petrus ingin menguatkan mereka semuanya bahwa harapan yang mereka terima di dalam kebangkitan Tuhan Yesus itu akan membuat mereka semakin kuat bahkan sampai pada akhir zaman ketika Tuhan datang kali kedua. Orang-orang Kristen pada waktu itu mengalami penderitaan Bapak Saudara, penganiayaan daripada orang-orang yang tidak percaya akan Tuhan pada waktu itu. Makanya surat 1 Petrus itu dikatakan surat pengharapan. Nah, Bapak Saudara, jadi waktu itu
Si Petrus mengatakan bahwa kebangkitan Kristus adalah dasar harapan kita, dan tanpa adanya kebangkitan Kristus, maka harapan kita pasti sia-sia. Karena Tuhan bangkitlah, maka harapan kita itu menjadi nyata dan hidup, Bapak Saudara. Makanya Paulus katakan, seandainya Kristus tidak bangkit, hidup kita tetap binasa, Bapak Saudara. Kita tidak punya harapan untuk mendapatkan keselamatan, hidup yang kekal. Apalagi hidup sekarang ini. Hidup yang akan datang pun kita tidak mendapatkan keselamatan. Apalagi hidup kita sekarang ini, Bapak Saudara. Jadi tanpa kebangkitan Tuhan, tidak ada dasar bagi pengharapan orang-orang lain. Bapak Saudara, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa pengharapan yang pasti itu hanya dimiliki oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Pengharapan itu, Bapak Saudara, hanya dimiliki oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita di tempat ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya kita juga pasti menerima pengharapan yang daripada Tuhan. Kita akan belajar merenungkan bersama-sama pada siang hari ini, Bapak Saudara. 3 kunci yang akan saya bagikan. Bagaimana cara kita supaya hidup kita penuh dengan pengharapan. Kunci supaya hidup kita penuh dengan pengharapan. Saya akan mengambil dari beberapa ayat Alkitab, Bapak Saudara. Saya cukup rangkum menjadi 3. Karena kalau lebih dari 3, Bapak Saudara, kita bisa 3 jam di tempat ini, Bapak Saudara, gitu ya. Jadi saya akan bagikan 3, dan saya percaya ketika kita sungguh-sungguh membuka hati kita untuk firman Tuhan, firman Tuhan itu akan bekerja dalam hidup kita. Hidup kita akan semakin dipulihkan oleh Tuhan, Bapak Saudara. Yang pertama, Bapak Saudara, apa kunci yang pertama supaya kita bisa hidup penuh pengharapan? Yang pertama adalah dalam Amsal pasal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Kunci pertama supaya hidup kita penuh dengan pengharapan dalam Amsal pasal 23 ayat 18 dikatakan demikian. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yang pertama kunci supaya kita bisa hidup penuh pengharapan adalah memandang ke depan, Bapak Saudara. Paulus berkata bahwa aku ini bukan orang yang sembarangan lari, sembarangan meninju, kata Paulus, Bapak Saudara. Aku ini berlari ke depan, aku melupakan apa yang di belakangku, menghadapkan wajahku ke depan dan berlari-lari untuk mencapai tujuanku, mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagiku. Paulus mengajarkan bahwa hidup sebagai orang Kristen mungkin ada banyak masa-masa lalu, Bapak Saudara, di belakang ini yang tidak sesuai dengan harapan kita, atau mungkin membuat kita putus asa. Ada banyak hal kegagalan-kegagalan di belakang yang membuat kita mungkin sulit untuk maju ke depan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa orang yang punya pengharapan, dia pasti selalu memandang ke depan, dia tidak memandang ke belakang, Bapak Saudara. Dalam budaya orang Yunani ada seorang dewa yang bernama Dewa Janus. Dari nama Dewa Janus inilah nama bulan awal dalam setiap tahun itu bulan Januari. Nah, Dewa Janus ini dalam kepercayaan orang Yunani, Bapak Saudara, itu punya wajah 2, ke depan dan ke belakang, gitu ya. Jadi artinya selalu melihat ke belakang dan juga melihat ke depan. Bapak Saudara, ini adalah gambaran orang yang tidak bisa maju, Bapak Saudara, gitu ya. Dia selalu melihat ke belakang. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dalam bahasa asli dikatakan demikian. Harapan kita itu tidak akan pernah ditarik atau tidak akan pernah patah. Harapan kita ketika kita memandang ke depan itu, Bapak Saudara, harapan yang kita punya itu dalam Tuhan tidak akan pernah ditarik kembali dari hidup kita dan tidak akan pernah patah dalam hidup kita. Akan selalu ada. Makanya Alkitab katakan masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, tidak akan patah dan tidak akan ditarik kembali. Nah, jadi pengharapan itu membuat seseorang percaya bahwa masa depan itu sungguh ada. Amin, Bapak Saudara. Dalam Amsal pasal 24 ayat 14. Orang yang punya pengharapan, dia percaya bahwa masa depan itu sungguh ada. Amsal pasal 24 ayat 14. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka apa, Bapak Saudara? Ada masa depan dan apa? Harapanmu tidak akan hilang. Amsal pasal 23 menegaskan harapan kita tidak akan hilang. Dan dalam pasal 24 Amsal juga menegaskan harapan kita tidak akan hilang. Jadi orang yang punya pengharapan, dia percaya bahwa masa depan itu sungguh ada. Dan pengharapan membuat seseorang itu memandang kepada Yesus. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 2, Bapak Saudara, orang yang punya pengharapan itu dia selalu memandang kepada Tuhan. Dia tidak memandang kepada orang lain. Dia tidak memandang situasi dia. Karena seringkali orang lain, bahkan situasi, keadaan yang ada di sekitar kita, itu membuat harapan kita justru hilang, Bapak Saudara. Tapi orang yang punya pengharapan, dia akan selalu memandang kepada Tuhan. Dalam Ibrani pasal 12 dikatakan apa, Bapak Saudara? Ibrani pasal 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan, karena kita, marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan
tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Orang yang punya pengharapan, dia akan melakukan sesuatu itu Bapak Saudara. Itu selalu memandang kepada Tuhan Yesus. Karena dialah pribadi yang sempurna. Pendeta sekalipun Bapak Saudara itu bukan seseorang yang sempurna Bapak Saudara. Ada banyak kelemahan-kelemahan. Mungkin ada orang yang kita hormati, kita kagumi. Mungkin pasangan hidup kita, mungkin anak-anak kita, orang tua kita, atau mungkin orang lain yang kita anggap hebat Bapak Saudara. Kalau kita menggantungkan harapan kita hanya tertuju kepada mereka Bapak Saudara. Akan banyak kekecewaan yang akan kita terima dalam hidup kita. Tapi orang yang punya pengharapan yang benar, dia akan selalu memandang kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Bapak Saudara, pasangan kita, seganteng apapun dia, secantik apapun dia Bapak Saudara, pasti mudah mengecewakan kita. Orang yang kita andalkan dalam hidup kita, justru berpotensi untuk mengecewakan hidup kita. Jadi jangan pernah Bapak Saudara, untuk berharap, untuk mata kita tertuju kepada orang lain. Manusia apa kata Yakobus? Seperti uap Bapak Saudara, sebentar dia hilang. Atau seperti bunga rumput, pagi-pagi dia mekar, sore dia sudah layu Bapak Saudara. Hidup manusia sementara, tidak ada yang kekal dalam hidup manusia. Yang kelihatan itu sementara kata firman Tuhan. Yang kekal itu, yang kelihatan itu sementara, tapi yang tidak kelihatan itulah yang kekal. Hal-hal kerajaan sorga, itulah yang kekal. Nah, jadi Bapak Saudara, Tuhan itu memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, jelas dikatakan, aku tahu rancangan apa yang ada padaku kepada kamu. Tuhan katakan, aku tahu rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Aku memberikan ada masa depan yang sungguh ada dan penuh dengan pengharapan. Tuhan itu sudah menyediakan masa depan yang penuh pengharapan kepada kita Bapak Saudara. Tapi kenapa kita selalu memandang ke belakang, kegagalan, kekecewaan yang kita alami di belakang. Kita tidak pernah melihat pengharapan yang Tuhan sediakan di depan kita. Makanya Tuhan mengajarkan kepada kita Bapak Saudara terkasih. Mari kita selalu memandang ke depan. Percaya bahwa Tuhan memberikan harapan-harapan di depan sana. Yang belakang masa lalu biarlah masa lalu. Ada lagunya masa lalu biarlah masa lalu. Biar aja Bapak Saudara. Kalau kita melakukan kegagalan masa lalu, kita belajar dari kegagalan. Kita ubah hidup kita. Kita perbaiki. Untuk kita bisa maju ke depan, melangkah ke depan. Menggapai pengharapan Tuhan sediakan. Bapak Saudara, ada sebuah kisah Menteri Luar Negeri ketika dia menjabat yang bernama Jenderal Colin Powell. Dia mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan sebuah pidato di PBB Bapak Saudara. Dan dia itu diberikan sebuah skrip pidato gitu ya, dibacakan dia. Ternyata skrip itu berisi data yang tidak valid dan salah. Dan orang-orang pasti mencaci dia. Kenapa berkhotbah di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, memakai data yang salah. Nama baik dia selama ini menjadi tercoreng Bapak Saudara. Hanya karena ada data yang salah ketika dia menyampaikan pidato. Ada pepatah berkata apa? Karena nila setitik nila rusak susu sebelanga. Kemarau 1 tahun bisa dihilangkan oleh hujan. Ada banyak kebaikan kita Bapak Saudara. Kalau kita lakukan satu kesalahan, mungkin kita punya 1000 kebaikan. Kesalahan kita cuma 1 nih. Orang pasti nggak ingat lagi tuh kebaikan itu Bapak Saudara. Pasti yang diingat 1 itu, kesalahan kita. Jadi Bapak Saudara terkasih, si Colin Powell ini mengalami itu. Karirnya dalam dunia perpolitikan itu hancur Bapak Saudara. Ketika diwawancari dia berkata demikian, aku sungguh kecewa dan aku menyesal. Seandainya ada orang pada waktu itu yang mengingatkan aku akan kesalahan itu, aku bisa mengubahnya. Tapi aku udah tidak bisa lagi berbuat apa-apa tentang hal itu. Itu sudah terjadi. Aku sekarang mau fokus ke depan dan tidak lagi melihat yang di belakang. Itu kata Colin Powell Bapak Saudara. Ada kegagalan dia alami, mungkin nama baiknya hancur, tapi dia berkata, aku tidak mau melihat lagi ke belakang. Aku mau terus maju ke depan. Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita percaya dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Kita hidup bukan karena melihat, amin. Tapi karena apa Bapak Saudara? Iman. Kita hidup bukan karena melihat tapi karena iman. Jangan tergoda untuk putus pengharapan karena kondisi buruk apapun yang kita alami. Jangan sampai keadaan kita masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita membuat kita putus harapan. Padahal Tuhan itu punya maksud. Ketika dia memberikan kita sebuah masalah, Tuhan itu punya maksud supaya kita tahan uji. Dan percaya bahwa firman Tuhan berkata pencobaan yang kita alami tidak pernah melampaui apa Saudara? Kekuatan kita. Tuhan sudah tahu nih si A ini porsinya sekian, si B porsinya ini. Jangan kita mengeluh. Ah kamu enak, masalahmu cuma seperti itu, saya loh lebih berat daripada kamu. Tuhan tahu kita mampu melakukannya. Tuhan tahu kita mampu menanggung semuanya Bapak Saudara. Firman Tuhan tidak pernah berdusta, amin Bapak Saudara. Ya dan amin. Jadi Bapak Saudara, jangan pernah tergoda untuk putus pengharapan atas masalah yang kita alami. Yang Tuhan izinkan kita miliki. Tapi itu Tuhan punya maksud. Supaya iman kita semakin teruji. Mari kita tetap bersukacita dalam pengharapan. Roma pasal 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam apa?
pengharapan. Itu yang pertama, Bapak Saudara. Kunci supaya kita bisa hidup penuh pengharapan yang pertama, kita memandang ke depan. Yang kedua, Bapak Saudara, dalam Roma pasal 5 ayat 2 sampai 4. Roma pasal 5 ayat 2 sampai 4. Roma pasal 5 ayat 2 sampai 4. Saya baca bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Oleh dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Saudara, kunci yang kedua adalah bertahan menghadapi kesulitan dalam hidup kita. Nah, dari sini kita belajar bahwa pengharapan itu adalah hasil dari sebuah proses, Bapak Saudara. Dalam Roma pasal 5 ayat 2 sampai 4. Tadi dikatakan pengharapan itu muncul kenapa? Karena adanya iman. Lalu setelah iman dikatakan ada kesengsaraan. Setelah kesengsaraan ayat 4 ada ketekunan. Lalu ketekunan itu menimbulkan apa? Dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan itu adalah hasil dari sebuah proses, Bapak Saudara. Ketika kita menaruh pengharapan di depan, tanpa kita beriman, tanpa kita mengalami kesengsaraan, tanpa kita tahan uji, tanpa kita tekun, tanpa kita melakukan apa yang Tuhan katakan tadi, Bapak Saudara, itu pengharapan itu pasti mengecewakan. Tapi ketika kita beriman, kita diizinkan mengalami kesengsaraan, kita mengalami ketekunan, kita tahan uji, dan kita punya pengharapan. Dan pengharapan itu yang tidak pernah mengecewakan. Banyak orang yang menaruh pengharapan itu di depan. Dia tidak melakukan apa-apa, dia tidak mengalami apa-apa, dia ingin berharap, Bapak Saudara. Itu hanya harapan-harapan biasa, Bapak Saudara. Tapi firman Tuhan jelas mengajarkan, pengharapan yang kita punya itu ada sebuah proses. Kita beriman dulu kepada Tuhan. Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan dan Tuhan lepaskan itu. Kita mendapatkan ketekunan, kita menjadi tahan uji, lalu pengharapan itu ada bagi kita. Nah, Bapak Saudara, pengharapan itu membuat seseorang tidak putus asa dalam Amsal pasal 24 ayat 16. Dan pengharapan selalu membawa kita mendapatkan kemenangan atas hidup. Amin, Bapak Saudara. Pengharapan itu membuat kita semakin tetap mendapatkan kemenangan. Maka firman katakan kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bagaimana mungkin kita bisa menang atas hidup ini kalau kita tidak punya harapan, Bapak Saudara. Bapak Saudara, ada sebuah kisah namanya Heider Dorniden. Mungkin Bapak Saudara sudah tahu ya. Ini pada tahun 2008 ada lomba lari 600 meter, Bapak Saudara. Gitu ya. Pada tahun 2008 kejuaraan untuk perempuan wanita. Seorang yang bernama Heider Dorniden itu seorang pelari yang hebat dan dia cukup diunggulkan dalam pertandingan itu, Bapak Saudara. Tetapi tanpa disangka-sangka pada putaran ketiga, Bapak Saudara, dia terjatuh. Dia ini sudah memimpin lari, tiba-tiba dia terjatuh, bahkan mukanya itu sampai terantuk ke lintasan, Bapak Saudara, lintasan lari. Bisa bayangkan seperti apa parahnya, Bapak Saudara. Namanya orang lari itu pasti kencang, Bapak Saudara. Kita jatuh tanpa lari aja mungkin sudah sakit. Ini lari kencang dan jatuh, Bapak Saudara. Sampai wajahnya kena terantuk ke lintasan lari, Bapak Saudara. Tapi apa yang dilakukan oleh Dorniden? Dia langsung bangkit dan dia kejar. Dia sudah tertinggal kurang lebih 20 meter, Bapak Saudara. Kalau pelari itu, Bapak Saudara, sudah tertinggal 20 meter itu sudah sulit untuk bisa menang. Karena mereka punya rata-rata kecepatan yang sama, Bapak Saudara. Kita silap sedikit itu bisa kalah, Bapak Saudara. Tapi Dorniden punya tekad yang kuat. Dia ingin menang. Dan dia kejar, Bapak Saudara. Dia kejar dan sampai pada lintasan yang terakhir. Dia berhasil memenangkan pertandingan. Bahkan ketika itu sebuah penghargaan diberikan kepada dia yang tidak pernah diberikan sebelumnya. Yaitu penghargaan sebagai orang yang sangat memberikan motivasi kepada orang lain. Selain dia mendapatkan piala juara, Bapak Saudara, dia juga mendapatkan penghargaan lain. Bahwa dia adalah orang yang sangat memberikan motivasi kepada banyak orang tentang perjuangannya dia. Dia berkata bukan kemenangan dia yang dia pentingkan, Bapak Saudara. Orang-orang tidak terkagum-kagum dengan hanya kemenangan dia. Tetapi apa? Tapi harapan dia, tekad dia untuk menang, untuk berjuang terus-terusan, bertahan. Walaupun dia jatuh, dia bangkit, Bapak Saudara. Dan dia bisa memenangkannya. Dorniden ini adalah orang Kristen anak Tuhan yang cukup takut akan Tuhan. Dan dia bisa memenangkannya dengan baik. Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bertahan menghadapi setiap persoalan hidup kita dengan tekun. Dan menanti-nantikan Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat 31 berkata apa? Yesaya pasal 40 ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 31, demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru.
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, dan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia seperti burung raja wali. Dia tidak akan pernah putus asa. Dengan kekuatan sayapnya dia berlari, tidak akan menjadi lesu, berjalan dan tidak akan menjadi lelah. Itu yang kedua. Mari kita Bapak Saudara bertahan menghadapi kesulitan. Yang ketiga, kunci yang ketiga yang terakhir Bapak Saudara. Yang ketiga, kunci supaya kita bisa memiliki hidup penuh pengharapan. Tadi yang pertama apa Bapak Saudara? Yang pertama apa tadi? Kenapa? Ya, yang kedua bertahan menghadapi kesulitan. Yang ketiga Bapak Saudara, ini cukup penting bagi kita, mempercayai janji Tuhan. Dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20, mempercayai janji Tuhan. Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bapak Saudara, pengharapan dikatakan si Ibrani itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Orang yang percaya kepada Tuhan Bapak Saudara, seringkali juga jiwanya itu tergoda dan goyang Bapak Saudara. Adakah di sini orang yang ketika dia percaya Tuhan dia tidak pernah takut, dia tidak pernah khawatir? Mungkin bisa, kita masih tetap bisa takut dan khawatir. Dan firman Tuhan berkata, pengharapan itu yang menjadi sauh yang aman dan kuat bagi jiwa kita. Nah, Bapak Saudara yang terkasih, ada sebuah kisah nyata seorang orang Indonesia yang lama tinggal di California Bapak Saudara. Dia memiliki sebuah kapal dan dia ingin kembali ke Indonesia menjumpai ibunya di Bali dengan kapal milik dia sendiri. Lalu Bapak Saudara, dia naik kapal dan ketika malam dia capek dan dia mau berhenti di tengah lautan Bapak Saudara. Nah, lalu dia tertidur di kapalnya Bapak Saudara. Dia seorang diri, tidak ada orang lain bersama dengan dia. Nah, ketika dia tertidur Bapak Saudara, dia lupa menaruh sauhnya Bapak Saudara. Besok pagi bangun bisa kita bayangkan, dia sudah sejauh 5 km itu bertolak belakang dari tujuannya dia. Akhirnya dia kembali berlayar lagi jarak tempuh yang cukup jauh karena dia tadi kapalnya sudah bergeser 5 km dari arah yang berlawanan Bapak Saudara. Dia lupa menaruh sauhnya. Sehingga ketika ombak datang kapalnya terbawa Bapak Saudara. Nah, tapi pada akhirnya dia kembali, dia sampai tiba di Bali Bapak Saudara, dan dia mendapatkan penghargaan Muri gitu ya. Muri usianya 52 tahun, cukup tua Bapak Saudara, cukup gaek gitu ya, namanya Rob Rambini. Nah, dia mendapatkan itu karena menjadi orang yang pertama berlayar sendiri dengan kapal dari California sampai ke Bali, dan dia mendapatkan penghargaan. Bapak Saudara, ketika dia tadi lupa menaruh sauhnya ke laut Bapak Saudara, dia mengalami yang namanya kapalnya bergeser jauh Bapak Saudara, sehingga dia harus berjuang lagi untuk bisa sampai ke Pulau Bali dengan jarak yang jauh, pertama 5 km Bapak Saudara. Nah, firman Tuhan berkata pengharapan itu sauh. Ketika pengharapan itu ada dalam hidup kita, itu menjadi kekuatan bagi kita untuk kita tetap kuat, teguh berdiri Bapak Saudara. Mungkin banyak badai yang menerpa hidup kita, tapi kita tetap kuat, kita percaya janji Tuhan. Pengharapan itu menjadi sauh yang kuat. Nah, Bapak Saudara, janji Tuhan itu adalah dasar pengharapan orang yang percaya. Dan pengharapan adalah bagian dari iman kita sebagai orang percaya. Artinya, imanlah yang membuat seseorang itu berharap kepada Tuhan. Saya katakan di awal, bahwa orang yang punya harapan itu hanya orang yang kenal Tuhan Bapak Saudara. Dalam bahasa Indonesia, pengharapan itu adalah memohon, meminta gitu ya. Dengan harapan bisa terkabulkan. Itu dalam kamus bahasa Indonesia Bapak Saudara. Artinya seringkali harapan itu tidak terjadi, benar? Bagaimana mungkin kita menjadi kurus kalau kita makan terus gitu ya. Harapannya sih kurus langsing tapi makan terus Bapak Saudara. Dia nggak makan malam tapi makan tengah malam gitu ya. Saat yang lain tidur. Nih makan aja, oh enggak saya nggak makan malam. Dalam hatinya saya nanti tengah malam baru makan. Bagaimana orang bisa dia mau gemuk, dia malas makan gitu ya. Dia tidak istirahat dengan teratur Bapak Saudara. Bagaimana mungkin orang menjadi dokter, dia tidak belajar Bapak Saudara. Bagaimana mungkin orang itu bisa melayani Tuhan kalau dia tidak memberikan hidupnya, dia tidak mau belajar melayani Tuhan. Tidak mungkin. Ada banyak orang punya harapan tapi dia tidak mau melakukan sesuatu untuk mencapai harapan dia. Itu bukan harapan Bapak Saudara. Tapi dalam Alkitab harapan itu memakai kata elpis Bapak Saudara. Artinya keyakinan dengan sangat bahwa sesuatu itu pasti terjadi.
Jadi dalam Alkitab pengharapan itu sebenarnya bersifat aktif. Artinya kita harus melakukan bagian kita sesuatu untuk mencapainya. Jadi orang jangan hanya berharap berpangku tangan, Bapak Saudara. Berharap hidupnya sukses, hidupnya baik, keluarganya bahagia. Tapi do nothing, tidak melakukan apa-apa. Itu tidak bisa. Karena dalam Alkitab pengharapan itu selalu bersifat aktif, Bapak Saudara. Artinya kita harus melakukan sesuatu untuk mencapai apa yang menjadi harapan kita dalam Tuhan. Nah, Bapak Saudara, dan Tuhan memberkati orang yang menjadikan Tuhan sebagai harapannya. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dikatakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan, Bapak Saudara. Tuhan itu memberkati kita yang berharap hanya kepada Tuhan. Tapi dalam ayat 5, Yeremia pasal 17 ayat 5 berkata apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bapak Saudara, mari kita mulai mengandalkan Tuhan, percaya janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin bagi kita, Bapak Saudara. Ada seorang teolog Jerman yang bernama Jürgen Moltmann, Bapak Saudara. Ketika setelah Perang Dunia Kedua, setelah selesai, Bapak Saudara, pada tahun 1960-an, Bapak Saudara, selesai. Keadaan ekonomi dan politik di Eropa itu suram, Bapak Saudara, hancur. Orang-orang mengalami banyak kemiskinan, penindasan, Bapak Saudara. Orang-orang tidak punya harapan semua. Nah, teolog ini yang adalah juga dia hamba Tuhan, Bapak Saudara. Dia melihat ada banyak orang Kristen di Jerman pada waktu itu yang hilang harapan, putus harapan, Bapak Saudara. Dan gereja tidak berbuat apa-apa. Lalu dia tampil ke depan, dia berkata bahwa iman Kristen itu sesungguhnya adalah iman Kristen adalah pengharapan yang terarah dan bergerak ke depan, yang juga sekaligus menggerakkan dan mengubah masa depan. Jadi dia berkata, iman Kristen itu adalah pengharapan yang terarah dan bergerak ke depan, serta menggerakkan atau mengubah masa depan menjadi lebih baik. Dengan perkataan itu, dia berkata kepada orang-orang tadi yang hilang harapan, masa depan itu ada, harapan itu ada. Bapak Saudara, lalu dari situ muncullah namanya teologi pengharapan. Tetapi masalahnya, Bapak Saudara, Moltmann ini kebablasan. Sampai dia bilang gini, Bapak Saudara. Dia bilang bahwa Allah itu menunjukkan kasih setianya dengan membawa janji kepada manusia. Dan ia, perhatikan, sungguh-sungguh Allah kalau dia menepatinya. Dia berkata, Tuhan itu datang membawa janji nih. Dan kita bisa katakan Allah kalau dia menepati janjinya. Artinya dia bilang, kalau janji itu tidak tergenapi, dia bukan Allah. Bapak Saudara, Alkitab berkata jelas bahwa tidak ada satupun yang perlu Tuhan lakukan untuk membuktikan dia sebagai Allah. Mau apapun yang terjadi, baik atau buruk, dia tetap Tuhan masalahnya, Bapak Saudara. Nah, akhirnya teologinya si Moltmann ini salah, Bapak Saudara. Jadi teologi pengharapan. Dia mengabaikan yang lain, dia hanya berharap ke depan. Dia mengabaikan apa yang karya Kristus di kayu salib, dia abaikan. Bahkan dosa pun dia bilang itu keadaan manusia yang tidak memiliki pengharapan. Padahal dosa itu jelas pelanggaran terhadap apa, Bapak Saudara? Perintah Tuhan. Banyak orang sekarang itu mengadopsi teologi pengharapan seperti itu, Bapak Saudara. Dosa itu dikecilkan maknanya. Dosa itu hanya sebuah kesalahan kok. Wis lah, nggak apa-apa. Bohong sedikit tuh nggak apa-apa. Ya. Kita berbuat dosa sedikit tuh nggak apa-apa. Tuhan pasti maklum kok. Kasih karunia itu tuh besar, katanya gitu, Bapak Saudara. Gak usah pun kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan pasti ampuni. Ada banyak gereja yang mengajarkan itu, Bapak Saudara. Sampai jemaatnya hidup suka-suka gitu ya. Bukan suka-sukanya Tuhan seperti lagu itu tadi, tapi suka-suka kita sendiri, Bapak Saudara. Itu, hati-hati, Bapak Saudara. Sekarang ini ajaran Kristen itu banyak, kemasannya itu sih baik gitu ya. Tapi dalam itu salah, Bapak Saudara. Kemasannya sih baik gitu ya. Tadi kan dia bilang Tuhan itu bawa janji, itu benar. Memang Tuhan membawa janji. Tapi Tuhan tidak perlu membuktikan dirinya Tuhan dengan dia harus menepati janjinya, Bapak Saudara. Memang meskipun Alkitab jelas berkata, Tuhan itu pasti menepati janjinya. Tuhan menepati janjinya bukan dia ingin membuktikan bahwa dia Tuhan, bukan. Karena dia memang eksistensinya dia kekal, dia memang Tuhan, Bapak Saudara. Tapi dia tetap menepati janji-janjinya. Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berharap hanya janji Tuhan. Ingat, ibadah mengandung janji untuk hidup apa? Sekarang ini dan hidup yang akan. Orang yang ibadah itu pasti menerima janji Tuhan. Bapak Ibu bayangkan bagaimana kita bisa menerima janji Tuhan kalau kita tidak pernah baca Alkitab. Bagaimana kita bisa menerima janji Tuhan kalau kita tidak pernah ibadah kepada Tuhan. Jadi kalau kita ingin menerima janji Tuhan dan percaya janji Tuhan, rajinlah berdoa, rajinlah baca Alkitab, rajinlah ibadah. Karena ibadah mengandung janji untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang tidak berharap pada janji Tuhan disebut harapan orang fasik. Jadi harapan kalau kita berharap tidak kepada Tuhan, harapan kita itu namanya harapan orang fasik, Bapak Saudara. Harapan orang fasik itu Amsal pasal 11 ayat 7 berkata akan menjadi sia-sia. Useless, tidak ada gunanya, Bapak Saudara. Ayat terakhir, Bapak Saudara. Kita buka Mazmur pasal 31 ayat 24. Ayat terakhir Mazmur pasal 31 ayat 24.
Saya minta kita bisa baca dengan iman kepada Tuhan. Mazmur pasal 31. Mazmur 31 ayat 24. Kita baca bersama-sama dengan suaranya adik dengan penuh iman. 3, 2, 1. Ayat 25. Sekali lagi kita ulang ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua. Bapak Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita kuatkan dan teguhkan hati kita. Orang-orang yang berharap pada Tuhan. Ingat 3 kunci supaya hidup kita penuh pengharapan. Yang pertama apa Bapak Saudara? Memandang ke depan. Yang kedua, bertahan menghadapi. Yang ketiga, percaya. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita ambil waktu sejenak kita bisa merenungkan firman Tuhan.